Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Ini adalah bulan terakhir kita di tahun 2025. Kalau kita boleh flashback ke belakang perjalanan hidup kita mungkin tidak mudah. Tapi kita percaya sampai detik ini kita boleh di tempat ini. Itu hanya karena penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik. Mari sebelumnya kita satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh melangkahkan kaki kami untuk datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau, Raja kami yang hidup. Engkau yang bertahta dalam pujian umat-Mu. Dan Engkau yang hadir bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah kami mau memuji Engkau. Menyenangkan hati-Mu. Menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah segala puji sembah kami hanya untuk Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tahta-Mu, sembah dan puji Tuhan tahta-Mu, sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian yang dikatakan. Amin. Kami puja, Engkau yang kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tahta-Mu, sembah dan puji Tuhan tahta-Mu, sembah dan puji Tuhan tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan tahta-Mu,
pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan sorak-sorai bagi Engkau. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami sembah dan Engkau adalah yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi jemaat yang siap menaikkan pujian dan menyembah Dia. Mari sama-sama kita katakan, haleluya, kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Bahkan dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tetap sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Mari naikkan pujian ini, katakan, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Katakan, betapa Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. haleluya. Dia dahsyat berkuasa. Dia adalah Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Mari kita katakan dengan iman kita, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Teduhkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Yesus Tuhan Raja. Tuhan Raja, Amin. segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Terpujilah Tuhan, nama di atas segala nama. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Di hadapan kita sudah tersedia anggur dan roti. Biar kita boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan bagi kita semua yang sudah menyelamatkan kita. Hanya karena kasih dan anugerahnya bagi setiap kita, kita boleh diselamatkan. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di pujian dari
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Yesus, Engkau mengagumi. Yesus, Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang tempat ini, kami menyembah, memuji Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan persiapkan hati kami, lembutkan tanah hati kami, jadikan tanah hati kami tanah yang subur, yang pada saat benih firman tertabur boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir. Pakai hamba-Mu yang gak sanggup ini dan mampukan dan sembunyikan di bawah salib Tuhan. Dan kiranya semua perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada hati Tuhan. Terima kasih, kami mulai pemberitaan firman ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih semuanya. Saudara-saudara, pernahkah kita memperhatikan gitu ya, kalau kita semua atau orang-orang itu sebetulnya menyukai atau sangat mencintai cerita yang baik, cerita yang bagus, atau kisah yang bagus. Kita menikmati kisah atau cerita-cerita yang baik itu di dalam film-film, di dalam buku, di dalam lagu, bahkan di dalam post yang kita scroll gitu ya di Instagram, kita suka lihat kisah atau cerita-cerita yang bagus di dalam setiap postingan itu gitu. Dan kita cari cerita yang bagus, dan cerita yang bagus atau cerita yang baik itu akan melekat, akan kita ingat gitu ya. Dan Joseph Campbell bilang seperti ini. Next boleh. Joseph Campbell bilang kayak gini, people forget facts but they remember stories. Jadi orang bisa lupa sama fakta-fakta gitu, sama fakta kehidupan, sama realita kehidupan mungkin, tapi mereka mengingat cerita-cerita. Mereka mengingat cerita yang bagus, cerita yang berkesan, kisah yang menyentuh hati mereka, dan mereka akan ingat cerita-cerita tersebut. Buat saya pribadi, salah satu cerita yang mungkin berkesan gitu, yang saya sering ingat itu, Papa dulu suka cerita gitu ya, cerita mengenai nenek saya gitu, mama dari Papa gitu. Dia cerita si Papi waktu kecil diajak pergi gitu sama emak, dan emak itu bawa pete gitu, serenceng pete gitu. Dan pada waktu si Papi lagi pergi sama emak habis belanja pete begitu, ada orang jahat katanya mau rampok gitu ya, atau mau kayak ngejambret gitu. Dan emak itu bisa lawan orang-orang itu, dan itu nggak cuma satu orangnya, ada beberapa orang gitu, dan dia lawannya pakai pete, saudara-saudara. Petenya dipukul-pukulin ke orang-orangnya. Wah, gue dengar cerita itu, wih, sadis juga ya emak gue gitu. Dan nggak lama kemudian di usianya yang ke-70 tahun, emak saya, mama dari Papi juga digigit ular gitu. Dia masih berkebun di usianya yang ke-70 berapa gitu. Dia masih berkebun, dan
kebun, dia dipatok ular tanah saudara-saudara. Dan apa yang emak lakukan, ini aku dengar ceritanya ya, dia cari itu ular, habis itu dia ambil parangnya, dia cari, ularnya dipotong palanya justru sama dia. Dan yang kali ini aku benar-benar lihat gitu, jadi aku lihat waktu aku kunjungi emak di rumah sakit, racun dari ular itu bikin badan emak yang kecil itu sampai besar gitu, kayak bengkak gitu. Dan emak masih hidup sampai umur 90 tahun. Dan kisah-kisah itu cerita ya dari papa gitu, wah ini keinget gitu. Hebat juga ya emak gitu. Oke. Nah, kisah atau cerita yang hebat itu seringkali saudara-saudara menginspirasi kita dan memberikan kekuatan untuk orang lain, untuk kita sendiri bahkan. Dan bahkan kisah yang hebat atau cerita yang menginspirasi kita itu bisa membuat transformasi atau perubahan di dalam kehidupan seseorang. Nah sekarang saya coba tanya gitu, apa yang membuat cerita itu hebat atau cerita itu baik atau bagus gitu ya? Apakah actionnya, laganya gitu, apakah ada cerita romansanya, apakah petualangan di dalam cerita tersebut atau suspense atau drama atau ketegangan yang ada di dalam cerita tersebut. Mungkin gitu ya, tapi kalau kita berpikir tentang cerita yang betul-betul menyentuh hati dan yang kita ingat itu adalah cerita yang dimana kita dapat melihat diri kita di dalam karakter-karakter cerita yang ada di cerita tersebut. Dimana kita dapat merasakan perjuangan yang ada di dalam cerita tersebut dan memberikan harapan akan suatu kemenangan. Dan kita dari cerita tersebut, cerita yang hebat itu adalah cerita yang kita bisa ambil pelajaran atau cerita itu dapat menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita gitu ya. Dan cerita yang hebat itu enggak hanya menghibur kita, tapi cerita yang hebat itu dapat mengubah dan mentransformasi seseorang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mau belajar sedikit ya saudara-saudara ya. Jadi struktur sederhana dari sebuah cerita. Ya, jadi kalau kita melihat cerita yang baik gitu ya, ada cerita yang baik, kita akan melihat suatu struktur dari cerita tersebut. Struktur itu dimulai dari permulaan, beginning gitu ya. Di permulaan ini akan memperkenalkan karakter-karakter dari yang ada di dalam cerita tersebut dan akan menceritakan latar belakang daripada kisah yang mau disampaikan atau latar belakang dari karakter-karakter yang akan diceritakan. Dan dalam pertengahan cerita tersebut akan muncul biasanya gitu ya, masalah atau konflik naik di dalam cerita tersebut. Dan terjadi ketegangan gitu. Dan selanjutnya biasanya itu akan selanjutnya dalam cerita akan masuk ke dalam tingkat klimaks gitu ya, di mana di situ terjadi titik balik di dalam sebuah cerita. Ada suatu penyelesaian masalah atau perjuangan yang sangat kuat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah yang terakhir, dalam kisah-kisah yang inspiratif atau yang hebat itu, biasanya yang terakhir masalah itu diselesaikan dan pesannya disampaikan, diungkapkan gitu ya. Oke, sekarang kita aku kasih contoh ya saudara-saudara, aku kasih contoh. Di sini tahu ya saudara-saudara, kisah Cinderella. Ingat kisah Cinderella? Tahu ya semua ya, ingat ya kisah Cinderella ya. Jadi kita mau coba aplikasikan si kisah Cinderella ini dalam format yang tadi. Jadi kisah Cinderella ini aku juga nggak ingat, kemarin aku tanya istriku, agak lupa dikit, habis itu si Siska inget banget. Bener-bener dia ingat sampai detail gitu, oh ya udah, aku juga jadi ingat gitu. Nah, permulaan kisah Cinderella nih, ini kita belajar dikit ya ibu-ibu ya.
kita belajar, nanti kita akan praktekkan. Ya, permulaannya Cinderella itu adalah seorang anak yatim yang ditinggal bapaknya. Jadi dia tinggal sama bapaknya dan ibu tirinya, dan bapaknya ini sering pergi dan akhirnya bapaknya ini meninggal gitu katanya. Dan akhirnya dia ditinggal bapaknya dan akhirnya dia tinggal dengan ibu dan kedua saudari tirinya. Dan di dalam permulaan itu menceritakan karakter dan latar belakangnya dari siapa? Dari Cinderella. Dan di pertengahan masuk ke dalam middle kasih lihat masalah yang timbul dan konflik yang naik gitu ya. Dan di pertengahan ini dikasih tahu Cinderella diperlakukan dengan tidak adil oleh keluarga tirinya ini. Dan pada suatu saat ada pangeran tampan ya dari kerajaan, dan pangeran ini ingin mencari pasangan gitu, ratu gitu ya. Dan semua wanita single diundang ke istana, tetapi Cinderella nggak diundang. Kenapa? Karena dihalangi oleh saudara-saudara tirinya dan ibu tirinya. Dan di klimaks cerita itu ada turning point, ada titik balik pada saat ada seorang peri yang muncul gitu ya, membantu Cinderella. Dia kasih kereta kuda, baju yang bagus dan pengawal untuk ngantar Cinderella ini ke pesta, tapi syaratnya hanya sampai tengah malam. Tapi karena udah sampai tengah malam Cinderella harus balik, dan pada saat sampai ke pesta, sang pangeran itu melihat Cinderella dan dia jatuh cinta sama Cinderella gitu ceritanya ya. Dia jatuh cinta sama Cinderella, tapi udah tengah malam dan Cinderella harus balik. Dan sang pangeran kehilangan Cinderella, tetapi dia menemukan sepatu kaca milik Cinderella. Dan di resolusinya masalahnya selesai pada saat akhirnya sang pangeran mencari wanita yang memiliki ukuran sama dengan sepatu Cinderella. Singkat cerita dia temuin itu Cinderella dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Nah itu adalah contoh struktur cerita. Ada permulaan, pertengahan gitu, klimaks, dan akhirnya ada resolusi. Saudara-saudara yang terkasih, ini ingat dulu ya, ingat formatnya. Kenapa? Karena kita akan nanti balik ke format ini, tapi nanti gitu ya belakangan. Tapi udah inget ya, jadi suatu cerita yang baik itu ada permulaan, ada middle itu bagian tengahnya di mana masalah muncul, konflik muncul, climax, ada turning point, ada titik balik, ada suatu penyelesaian masalah dan atau perjuangan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan akhirnya ditutup dengan resolusi di mana masalah itu selesai dan pesan yang ingin disampaikan akhirnya diungkapkan. Oke, nah Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia modern ini nggak ada yang lebih bagus. Ini ya kayaknya sih ya, nggak ada yang lebih baik dalam mempresentasikan kisah atau cerita ya daripada Hollywood sih sebenarnya. Hollywood tahu ya, mereka memproduksi film-film yang sangat ditonton oleh banyak orang. Mereka membuat cerita-cerita yang sangat populer. Dan mereka mempresentasikan cerita itu kepada semua orang untuk dilihat. Dan mereka dapat memproduksi kisah atau cerita-cerita ini dengan sangat baik. Kenapa? Karena mereka didukung dengan tim produksi yang sangat luar biasa. Tim penulis alur cerita yang baik dan juga didukung oleh efek-efek CGI yang sangat canggih. Jadi mereka bisa memvisualisasikan cerita ke dalam menjadi sebuah realita gitu ya. Dan mereka menghasilkan karya-karya yang ditonton oleh ratusan juta orang, bahkan mungkin miliaran orang. Dan karya-karya dari Hollywood ini, saudara-saudara yang terkasih, ini mempengaruhi tren, mempengaruhi sosial, mempengaruhi budaya daripada dunia. Kenapa? Karena begitu banyak orang nonton dan mereka melihat film-film ini. Saya termasuk juga salah satu yang nonton gitu ya saudara-saudara. Dan ini ada Superman, ada Batman, ada Spider-Man gitu. Dan ini ini film favorit saya, Lord of the Rings gitu ya. Kalau ada yang pernah nonton.
Lord of the Rings. Dan ini juga salah satu film terkenal Harry Potter. Dan saudara-saudara yang terkasih, film-film ini adalah film-film yang terbaik yang pernah diciptakan. Maksudnya apa? Maksudnya film-film ini adalah film-film yang masuk ke dalam top 30 box office terbaik sepanjang sejarah. Jadi Harry Potter, Lord of the Rings, Titanic, Avengers, seriesnya Avengers dan Marvel gitu ya. Dan juga film-film dari DC Comics, ini Batman dan kawan-kawan, Superman gitu ya. Adalah film-film yang terbaik yang Hollywood pernah buat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang menarik gitu ya, yang menarik ada suatu benang merah saudara-saudara yang melatar belakangi yang ada suatu, apabila kita nonton film-film ini gitu ya, apabila kita nonton film-film Hollywood ini, ada satu benang merah yang melatar belakangi kisah atau cerita-cerita yang dipresentasikan oleh Hollywood ini. Lord of the Rings, Harry Potter, kisah superheroes, kisah Avengers dan lain-lain gitu ya. Dan apa benang merah yang mereka miliki, persamaan yang mereka miliki itu adalah, jadi Jordan B. Peterson bilang kayak gini. Nah ini kita masuk ya ke dalam namanya voluntary self-sacrifice. Voluntary self-sacrifice itu apa? Voluntary self-sacrifice itu adalah kita dengan sukarela mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Jadi Jordan B. Peterson ini psikolog yang sangat terkenal gitu di Kanada. Dan dia bilang kayak gini, voluntary self-sacrifice itu adalah that's the spirit of the functional psyche, family, and community. Jadi pengorbanan diri sendiri dengan sukarela ini dia bilang adalah roh daripada jiwa yang berfungsi, keluarga yang berfungsi, dan komunitas yang berfungsi. Dan sacrifice by necessity, the foundation of civilization. Jadi dia bilang pengorbanan ini adalah fondasi sebetulnya, pengorbanan diri sendiri ini adalah fondasi dari peradaban saudara-saudara. Nah maksudnya gimana gitu ya. Jadi dia bilang dengan sukarela mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Itu adalah roh daripada jiwa, keluarga dan komunitas yang berfungsi dengan baik. Saudara-saudara, dan pengorbanan voluntary self-sacrifice dengan sukarela mengorbankan diri sendiri itu ada di film-film Hollywood yang tadi gitu ya. Nanti akan saya coba jelaskan. Tapi voluntary self-sacrifice si Jordan Peterson ini bilang itu adalah fondasi daripada peradaban. Kenapa bisa kayak gitu gitu. Coba kita sama-sama coba mikir gitu ya. Saudara-saudara coba bayangin negara bisa berdaulat gitu ya. Negara bisa berdaulat, negara bisa berdaulat. Kenapa? Karena ada orang yang rela mati untuk negara kita, saudara-saudara. Kalau kita nggak punya angkatan laut, kita nggak punya tentara yang menjaga negara kita dan mereka rela mati untuk itu, bisakah suatu negara betul-betul berdaulat? Saudara-saudara, negara yang nggak punya militer gitu dan ada orang-orang yang rela mati untuk negaranya, itu kemungkinan akan dijajah sama negara lain, saudara-saudara. Setiap negara di dunia itu punya militer, punya orang-orang yang rela mati untuk negaranya, untuk menjaga kedaulatan negara. Ada apa di situ, saudara-saudara? Ada voluntary self-sacrifice. Dengan sukarela dia merelakan dirinya untuk mau mati untuk menjaga negaranya. Kan dibayar. Coba aja saudara dibayar gitu dengan gaji ABRI, mau gak? Rela mati itu belum tentu saudara-saudara.
Belum tentu kalau Anda nggak punya jiwa nasionalis yang tinggi. Negara dapat berfungsi dengan baik pada saat ada orang yang mau dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Sekarang negara kita lagi ditibah musibah gitu ya di Sumatera. Dan kalau nggak ada orang-orang yang dengan sukarela mau memberikan tenaganya, memberikan uangnya, memberikan effort untuk menolong saudara-saudara kita di Sumatera, apa yang terjadi saudara-saudara? Negara nggak akan berfungsi dengan baik. Orang-orang di Sumatera bakal bilang, wah ngapain gue berada di Indonesia, mendingan gue ikut negara lain aja karena gak ada yang nolong. Jadi dengan sukarela mengorbankan diri sendiri, si Jordan B. Peterson ini bilang, adalah fondasi daripada suatu peradaban. Bahkan saya ambil ke skop yang terkecil ya saudara-saudara. Dalam keluarga saudara-saudara. Dalam keluarga ada gak voluntary self-sacrifice? Justru dalam keluarga, orang tua akan dengan sangat sukarela mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya. Dia akan dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk bekerja, untuk apa? Untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau bisa gak keluarga berjalan? Kalau orang tuanya nggak berkorban gitu ya, papanya nggak kerja, malas-malasan di rumah. Abis itu kalau ada yang ngejahatin ya udah dia kabur papanya gitu, nggak mau berkorban gitu. Bisa gak berfungsi keluarganya? Dia bisa aja jadi keluarga gitu, cuman bukan keluarga yang ini ya. Keluarga yang kita lihat sebagai keluarga itu adalah di mana ayah atau kepala rumah tangga mereka ayah berkorban untuk keluarga dan memberikan nafkah, memberikan perlindungan untuk keluarga. Begitu juga dengan ibu gitu. Dia mengorbankan dirinya untuk membesarkan anak-anaknya. Voluntary self-sacrifice ada di dalam setiap aspek kehidupan sebetulnya. Dan itu penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dengan sukarela kita mengorbankan diri sendiri, itu juga yang mendasari bagaimana komunitas kita, komunitas orang percaya dapat berfungsi dengan baik. Ya Bapak Ibu kalau lihat gitu ya, oh ini gereja gitu ya, pelayanan di depan gitu, main musik gitu. Emang ini bukan pengorbanan Bapak Ibu? Pengorbanan Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk bisa main musik kayak gini lu mesti ngabisin waktu berjam-jam di rumah latihan. Bisa menguasai instrumen. Dan mereka melayani dengan sukarela latihan setiap hari Jumat 2 jam latihan. Hari Minggu datangnya lebih pagi, jam 7 udah datang latihan lagi cek sound. Untuk kita berfungsi sebagai komunitas di dalam gereja ini butuh voluntary self-sacrifice. Ini kupu-kupu yang sangat indah dan didekor dengan indah oleh tim dekor gitu ya, Liz dan kawan-kawan. Butuh pengorbanan, mereka menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan Bapak Ibu tahu kalau kupu-kupu di bawah yang gede itu Cilis beli dari China ya Cilis, dan hampir nggak bisa kebawa gitu karena ada masalah di airportnya gitu. Dan itu butuh pengorbanan, Cilis sampai relain bawa dari China kupu-kupu sebesar itu sampai kemari untuk kita bisa nikmati di gereja ini. Tim sound system, tim multimedia, mereka semua berkorban dan mereka nggak dibayar Bapak Ibu. Butuh voluntary self-sacrifice untuk memiliki jiwa, keluarga, komunitas, bahkan peradaban yang berfungsi Bapak Ibu. Terima kasih. Itu apa kata Jordan B. Peterson. Dan kita dapat melihat voluntary self-sacrifice ini di dalam film-film Hollywood yang kita nonton. Ya ini kisah-kisah yang cerita yang hebat gitu ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan kita bisa lihat gitu, maksudnya kayak Clark Kent gitu ya, Superman gitu. Dia punya tenaga yang sangat hebat tapi dia mau, ya ini cerita fiksi sih, tapi pesannya itu ada di situ Bapak Ibu. Pengorbanan
untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang adil, untuk melindungi orang yang lemah, dan melakukan hal yang benar gitu ya. Walaupun aku nggak bilang film Hollywood itu semua value-nya benar ya, nilainya seringkali juga ada yang error gitu ya. Mereka seringkali mempromosikan seks bebas dan hal-hal yang nggak benar yang lain. Tapi ya ini yang kita mau pelajari adalah voluntary self-sacrifice yang berada di dalam nadi cerita-cerita yang dipresentasikan oleh film-film Hollywood ini. Kalau kita lihat Batman gitu ya, misalnya gitu, kayak Batman itu adalah latar belakangnya Bruce Wayne gitu kan. Pengusaha yang sangat berhasil, tapi dia mau yang sangat kaya berhasil dan dia bikin karakter ini. Dia bikin Batman ini dan dia melindungi kota Gotham daripada para penjahat-penjahat. Begitu juga dengan Spider-Man. Mereka masing-masing memiliki jiwa untuk berkorban untuk orang yang lebih lemah, untuk keadilan, untuk kebenaran. Lord of the Rings, kalau ada yang tahu cerita ini, si Frodo ini, dia membawa cincin dan menghancurkan cincin itu di gunung Mordor gitu kalau nggak salah gitu ya. Dan dia berkorban saudara-saudara, dia berkorban untuk membawa cincin itu yang susah dan dilindungi sama teman-temannya gitu ya. Sama teman-temannya dan mereka menghadapi kesulitan yang sangat sulit dan akhirnya berhasil menghancurkan cincin tersebut. Begitu juga dengan Harry Potter, dia melawan penyihir yang sangat kuat Voldemort untuk apa? Untuk melindungi teman-temannya, melindungi orang daripada niat jahat daripada si Voldemort tersebut. Kalau kita lihat ini juga salah satu bentuk self voluntary sacrifice, di mana Jack di film Titanic dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kekasihnya. Dan ini juga salah satu bentuk daripada self-voluntary sacrifice. Bentuk pengorbanan di mana Tony Stark, Iron Man, dia berkorban menyerahkan nyawanya untuk apa? Untuk menyelamatkan alam semesta dari kepunahan gitu, dari Thanos gitu. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk daripada self-voluntary sacrifice yang tadi apa kata Jordan B. Peterson, itu adalah sebetulnya dasar daripada suatu jiwa, keluarga, komunitas, dan bahkan peradaban yang berfungsi dengan baik. Berkorban, dengan sukarela berkorban untuk orang lain, dengan sukarela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Nah saudara-saudara yang terkasih, jika pengorbanan itu adalah suatu dasar dari fondasi peradaban, dari suatu fondasi keluarga yang tadi saya jelaskan gitu ya, komunitas yang ya mungkin contohnya gereja kita, bahkan negara itu didasari oleh pengorbanan oleh orang-orang yang dapat membuat negara, komunitas, bahkan keluarga itu berjalan dengan semestinya. Dan bahkan gitu ya, cerita-cerita Hollywood yang adalah box office cerita-cerita yang mengumpulkan uang yang paling banyak gitu, yang paling banyak ditonton oleh orang gitu. Itu juga didasari oleh self voluntary sacrifice, pengorbanan. Maka saudara-saudara yang terkasih, cerita yang terbaik yang pernah ada, cerita yang terhebat yang pernah ada, itu bukanlah cerita fiksi Bapak Ibu yang terkasih, yang Hollywood tawarkan. Tetapi cerita yang terbaik yang pernah ada, itu adalah cerita mengenai pribadi ini. Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Kalau pengorbanan merupakan suatu fondasi daripada kehidupan kita. Dan itu pun yang ditawarkan oleh film-film Hollywood yang kita tonton gitu ya.
Maka cerita atau kisah terbaik yang pernah ada, itu adalah kisah Tuhan kita 2000 tahun yang lalu. Di mana dia mengorbankan dirinya. Dan ini adalah pengorbanan yang paling besar. Kenapa ini pengorbanan yang paling besar, Bapak Ibu yang terkasih? Karena dia itu adalah orang yang paling tinggi dan dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk dapat menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, yang layak menerima segala pujian, tapi dia menanggalkan semua kemuliaan dari tempat yang maha tinggi, dia masuk ke dalam dunia yang berdosa. Kisah yang terbaik yang pernah ada bukanlah kisah fiksi, bukanlah cerita yang diceritakan orang-orang dan legenda, tetapi kisah yang terbesar yang pernah ada, yang pernah kita dengar adalah kisah sejarah daripada Yesus Kristus yang masuk 2000 tahun lalu ke dalam dunia. Yesus itu adalah orang yang terpenting yang pernah ada di dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih. Yesus adalah orang yang terpenting dan yang paling mempengaruhi peradaban dunia kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Karena Yesus pada saat sesudah kehidupan Yesus, ilmu pengetahuan berkembang, hak asasi manusia berkembang, budaya berkembang, seni berkembang. Seni yang terbaik itu adalah seni yang dihasilkan oleh seniman-seniman yang ditujukan kepada Kristus. Musik yang kita dengar, Bapak Ibu, bahkan musik pop, itu kalau di routing balik asal sejarahnya, itu gak jauh-jauh dari musik gereja, Bapak Ibu. Dan musik dengan karya yang paling baik itu juga dihasilkan oleh musisi-musisi gereja, musik-musik klasik gitu ya. Itu fondasi musik modern. Dan karya lukisan yang paling mahal, yang paling agung, yang paling tinggi nilainya itu adalah juga lukisan-lukisan dari zaman Renaissance. Dan itu lukisannya mereka lukis apa? Mereka kebanyakan lukis kisah Alkitab dan juga melukis Tuhan Yesus kayak gitu. Dan Yesus pribadi yang mempengaruhi satu dunia, budaya, bahkan rumah sakit yang ada itu juga dipengaruhi oleh pelayanan Tuhan Yesus dan pelayanan murid-murid dan ilmu pengetahuan, sekolah, universitas itu dipengaruhi oleh kekristenan. Jadi dalam bukunya The Person of Interest gitu ya, ada salah satu apologetik dari Amerika, dia bilang Yesus ini adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena melalui kehidupannya dia mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia modern, Bapak Ibu yang terkasih. Nah pertanyaannya untuk kita, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kisah Yesus Kristus adalah kisah terbesar yang pernah ada, berarti apa tugas kita? Apa tugas kita? Kalau kisah kelahiran, kehidupan, dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah kisah yang terbesar yang pernah ada, berarti apa tugas kita? Di Roma 10 dikatakan seperti ini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi Paulus bilang, orang mau selamat butuh Tuhan, tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu kabar keselamatan ini, kabar baik ini, Injil kepada orang lain, bagaimana orang lain bisa diselamatkan? Dan itu adalah panggilan untuk setiap orang percaya, Bapak Ibu yang terkasih. Di Markus 16 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Jadi apa tugas kita? Kalau kita tahu sebetulnya kisah terbesar, cerita terbesar terhebat yang pernah ada itu adalah kisah daripada Yesus Kristus yang lahir ke dunia dan menebus dosa manusia. Tugas kita adalah mengabarkan Injil keselamatan, saudara-saudara yang terkasih. Tugas kita sebagai orang percaya adalah bersaksi mengenai siapa? Mengenai Yesus Kristus. Nah, seringkali saudara-saudara yang terkasih, pada saat kita bersaksi gitu ya, seringkali kita bersaksi, ya ini yang aku perhatikan gitu ya, seringkali kita bersaksi itu, kita bercerita mengenai apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Which is sebetulnya nggak salah gitu ya. Kenapa? Karena, jadi contohnya gini, oh aku diberkati, aku dapat pekerjaan baru, Tuhan baik gitu ya, oke. Aku dapat kenaikan gaji, aku dapat promosi, aku dapat tender nih, lolos gitu, dapat keuntungan yang besar. Baru kita bersaksi gitu ya, untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Itu nggak salah Bapak Ibu yang terkasih, saya nggak bilang itu nggak boleh. Itu kita bersaksi atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, nggak apa-apa dan itu juga harus disaksikan. Tetapi yang seringkali hilang adalah, kita seringkali lupa basic dasar daripada kesaksian itu, dasar daripada apa yang harus kita ceritakan sebetulnya. Apa yang harus kita ceritakan sebetulnya Bapak Ibu? Sebetulnya yang harus kita ceritakan itu adalah Injil itu sendiri. Injil itu sendiri itu apa? Kabar baik. Dan masalahnya udah selesai belum? Problem solve belum? Udah resolusi belum? Belum saudara-saudara. Kisah Injil itu belum problem solve. Kenapa? Karena Yesus, resolusinya adalah Yesus akan datang untuk kedua kali. Dan dia akan datang sebagai Raja memerintah di dunia dan akan mengadili setiap manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan dipersatukan dengan Tuhan dan hidup di dalam bumi dan langit yang baru gitu di Wahyu katakan. Jadi kisah Injil, kisah kabar baik, kisah yang terhebat yang pernah ada, itu adalah kisah mengenai Yesus Kristus dan kelahirannya di dunia ini. Dan apa yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara yang terkasih adalah bagaimana kita dapat mempresentasikan Injil ini kepada orang lain. Jadi pada saat kita bersaksi Bapak Ibu yang terkasih, enggak mesti kita bersaksi, oh Pak kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan baru kita bersaksi. Ya pada saat kita diberkati Tuhan ya baik juga kita bersaksi gitu ya. Dan yang paling suka bersaksi biasa ibu-ibu gitu ya. Kalau ibadah kaum ibu itu biasa kalau bersaksi ngantri gitu. Rebutan biasa kalau kaum ibu gitu ya. Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan di kubur yang datang pertama kali itu wanita gitu ya. Kenapa enggak para pria gitu? Katanya kalau para pria kabarnya nyampainya lama. Tapi kalau wanita langsung gosipnya cepat banget. Langsung tersiar kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi yang gosip bukan kaum wanita di tempat ini ya. Di Israel 2000 tahun yang lalu. Iya. Oke, nah saudara yang terkasih, kita harus dapat mempresentasikan Injil keselamatan kepada orang lain. Dan formatnya kurang lebih seperti ini. Kita harus tahu kalau manusia itu diciptakan Tuhan pada awalnya semua itu baik. Dan manusia jatuh ke dalam dosa dan pada saat dosa masuk, kematian masuk. Dan pada saat itu Kristus yang sudah dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, 2000 tahun yang lalu dia lahir ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk hidup dan untuk mati menebus dosa-dosa kita. Dan ceritanya belum berakhir. Kenapa? Karena nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Di mana dia akan datang sebagai Raja. Bapak Ibu yang terkasih, saya maksudnya secara pribadi saya berharap gitu ya. Maksudnya kita bisa
gereja ini bisa menghasilkan apa namanya evangelis atau preacher gitu atau pengkhotbah gitu yang bisa mempresentasikan Injil dengan baik dan mengabarkan Injil keselamatan kepada banyak orang. Dan itu yang menjadi kerinduan saya sih, salah satunya gitu ya. Maksudnya kayaknya kita harus memproduksi para pembicara-pembicara nih atau apa namanya para penginjil-penginjil dari gereja kita, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, karena latar belakang saya kan pemusik gitu ya. Kalau ngelatih mereka pemusik gitu ya lebih natural lah. Kenapa? Karena ya emang basicnya musik gitu. Tetapi setelah saya menjadi gembala, ada suatu kerinduan yang lahir gitu, maksudnya di hati saya adalah, maksudnya gereja kita juga harus bisa menghasilkan penginjil, pembicara. Berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai ini, Injil keselamatan. Dan ya untuk itu dibutuhkan proses belajar ya. Untuk itu dibutuhkan proses belajar di mana kita harus dapat berbicara di depan umum yang nggak gampang juga sih gitu. Saya juga butuh waktu gitu dan ini juga masih kacau gitu ngomongnya ya. Kalau dibanding sama Cibeles kayak masih jauh banget itu, dia kalau ngomong kayak keren banget ngelihatnya gitu. Kata-katanya terstruktur dengan canggih gitu. Kalau saya nggak lebih cowboy aja gitu. Tetapi ada waktu saya belajar mengenai public speaking gitu ya, saya ada belajar sedikit mengenai public speaking, berbicara di depan umum, dan dia ada ngajarin dua pola gitu, dua pola pembicara. Pada saat kita berbicara itu ada satu jenis pembicara. Nah ini ada hubungannya sama kesaksian. Jadi pada saat kita berbicara di depan umum, ada pembicara yang disebut dengan spotlight speaker. Spotlight speaker itu apa? Spotlight speaker adalah pada saat dia berbicara, dia menunjukkan kalau dirinya itu hebat gitu ya. Maksudnya jadi spotlight speaker itu biasa sentralnya adalah diri dia sendiri. Jadi spotlight itu apa sih? Spotlight itu coba nyalain deh spotlight. Kita baru ada spotlight nih dari tim lighting. Nah spotlight itu kayak gini. Jadi spotlight itu pada saat kita berbicara yang menjadi sentral adalah diri kita. Pada saat kita bersaksi, sebetulnya kesaksian itu ya seringkali pada saat kita bersaksi bukan Tuhan yang jadi sentral, tapi keberhasilan kita. Tetapi apa yang kita raih, apa yang kita banggakan, kita anggap itu berharga, seringkali itu yang menjadi kesaksian kita. Tapi pembicara yang kedua adalah lighthouse speaker gitu ya, seperti nama choir kita gitu ya, lighthouse. Lighthouse itu apa? Lighthouse itu adalah mercusuar sebetulnya. Mercusuar itu apa? Mercusuar itu adalah penanda, mereka ngasih tunjuk, mereka menyinari kapal-kapal yang datang gitu ya, untuk mengarahkan mereka kepada tempat yang benar. Nah lighthouse speaker adalah pembicara yang mengarahkan para pendengarnya kepada informasi yang ingin disampaikan sebetulnya. Dan apa tugas kita sebagai orang percaya, apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Adalah kita harus bersaksi, kita harus berbicara, dan kita harus mengarahkan diri kita agar orang lain terarah kepada salib Kristus, saudara-saudara yang terkasih. Jadi lighthouse speaker itu mengarahkan orang lain, orang yang didengarnya kepada siapa? Kepada karya keselamatan Kristus. Pada saat kita bersaksi, thank you, pada saat kita bercerita kepada orang lain, ya nggak apa-apa juga yang tadi aku bilang, karena pada saat kita bersaksi, kita juga bersaksi mengenai kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga bersaksi mengenai perubahan
karakter yang terjadi di dalam hidup kita itu kita dapat saksikan. Tetapi yang paling penting adalah Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa itu, gimana kita ceritainnya dalam struktur ini? Ini yang aku presentasikan dengan sederhana gitu ya. Manusia, diciptakan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa mengakibatkan maut. Manusia akan mengalami kematian yang kedua karena dosa itu. Tetapi karena karya Yesus, karena Yesus yang datang dan menyelamatkan kita boleh beroleh keselamatan dan nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya di mana dia akan mengadili setiap orang, dia akan memerintah sebagai raja. Saudara-saudara yang terkasih, itu yang harus saudara dapat sampaikan kepada orang lain. Cerita terbesar yang pernah ada, kisah terbesar yang pernah ada, pengorbanan yang paling besar yang pernah dilakukan adalah pengorbanan di mana Tuhan mengorbankan dirinya sendiri untuk manusia. Dan kalau based on teorinya si Jordan Peterson tadi, pengorbanan itu adalah yang melandasi aspek kehidupan kita. Roh daripada jiwa yang berfungsi, keluarga yang berfungsi, komunitas yang berfungsi, bahkan peradaban yang berfungsi. Dan pengorbanan yang terbesar sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Dan saudara-saudara yang terkasih, kisah terbesar sepanjang masa ini adalah kisah yang belum selesai, saudara-saudara. Kenapa? Karena Anda, saya, semua yang ada di ruangan ini, itu ada di dalam kisah tersebut. Kita ada di dalam kisah yang terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini. Selanjutnya bagaimana respon masing-masing dari kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk pengorbanan Tuhan, untuk karya terbesar, untuk kisah yang paling hebat yang kita pernah dengar, manusia pernah dengar. Itu adalah kisah di mana Yesus Kristus, Tuhan yang di tempat maha tinggi turun menjadi manusia dan merendahkan dirinya begitu rupa agar kami semua dapat selamat. Tuhan, ajar kami agar kami dapat mengerti dan memahami dan merasakan kasih yang begitu besar daripada Tuhan. Dan ajar kami juga, mampukan kami agar kami dapat menceritakan kisah yang hebat ini kepada orang lain. Mampukan kami untuk kami dapat menceritakan kisah yang terbesar ini kepada orang lain, agar orang lain juga dapat beroleh selamat ya Tuhan. Mampukan Roh Kudus, Kau mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan dan kita mau naikkan itu satu pujian. Karena begitu besar Allah cinta dunia. Kita mau naikkan itu pujian dan jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa, melainkan
Katakan pujian ini juga. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Tuhan, kami bersyukur untuk kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan mau merendahkan diri, masuk ke dalam dunia, dan mati untuk dosa-dosa kami. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan memperingati kasih Tuhan yang begitu besar. Kesetiaan Tuhan yang begitu besar. Untuk kami semua manusia yang berdosa yang gak layak. Tetapi darah Tuhan dan tubuh Kristus yang melayakkan kami untuk kami dapat bersatu kembali dengan Tuhan. Tuhan, ajar kami pada saat kami makan dan minum roti ini. Kami betul-betul mengerti arti pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat tercurah atas roti dan anggur yang akan kami makan. Setiap orang yang akan memakan dan meminum anggur ini boleh terjadi transformasi di dalam kehidupannya. Mereka dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka dapat mengerti arti pengorbanan Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan ajar kami setiap orang yang makan, minum dan roti ini, agar kami dapat menjalani hidup kami dengan tidak menyia-nyiakan karya keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, saya persilahkan duduk dan roti anggur akan dibagikan dan kita kembali menaikkan ini pujian. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya
hidup kekal. Jemaat yang terkasih, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Dan apakah ada di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum terima, boleh angkat tangannya. Oh, Jerry, ya, belum ya. Sudah semua? Oke. Kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita. Dengarlah pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita mau angkat anggur dengan tangan kanan kita. Dengarlah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi. Kami menaikkan rasa syukur kami dan hormat kami untuk pengorbanan dan cinta kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Dan Tuhan, mampukan kami agar kami dapat hidup menjalani kehidupan kami dengan gak menyia-nyiakan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan, kami bersyukur untuk cinta Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari, dan kami panjatkan doa kami ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kiranya setiap kita memperoleh sukacita di dalam Kristus. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Sore ini, anak-anak muda diundang untuk hadir dalam Youth Christmas Celebration di Gedung 52 lantai 3 pada pukul 5 sore. Kita akan sama-sama dilayani oleh Coach Jimmy Lucas yang akan membahas tentang Love for Loser. Pada hari Rabu 10 Desember 2025, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di Gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Dan pada hari Kamis, kita semua diundang untuk hadir dalam ibadah doa gabungan pada pukul 7 malam di Gedung 52. Minggu 14 Desember 2025, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar tentang This Is My Story yang akan dilayani oleh Bapak Samiton Pangela. Dan pada pukul 12:30 siang, Teen Sunday Service akan mengadakan ibadah spesial. Anak-anak muda diundang untuk hadir dalam ibadah ini di Gedung 52 lantai 2. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, jangan lupa untuk hadir pukul 4 sore di Gedung 52 lantai 3 untuk sama-sama merayakan Natal. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap berkarya dalam Tuhan. God bless.
Berikut adalah rangkaian ibadah Natal tahun 2025 GBI Jelambar Timur. Untuk anak-anak muda, we will celebrate our Christmas. Kita akan sama-sama dilayani oleh Coach Jimmy Lucas dengan tema Love for Loser. Jangan lupa ibadah kita pukul 5 sore. Ibadah Raya Natal akan diadakan pada hari Kamis 25 Desember 2025. Ibadah akan dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 3 sore dan sesi kedua pada pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah, wajib melakukan registrasi secara onsite yang dibuka pada tanggal 7 dan 14 Desember atau registrasi secara online yang dibuka di hari biasa Senin sampai Sabtu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 20 Desember 2025. Dan untuk anak-anak, ibadah spesial Natal akan diadakan pada hari Minggu 14 Desember pada pukul 4 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Yudi dengan tema The Greatest Treasure. Teman-teman jangan lupa datang ke perayaan Natal Abi Jatim ya. Pada hari Minggu 14 Desember pada pukul 4 sore. Mari kita ajak teman-teman Dan keluarga. Untuk merayakan sukacita Natal bersama-sama. See you! Puji Tuhan, kayak suasana Natal selalu membawa sukacita tersendiri ya. Boleh tengok ke kanan kirinya bilang kamu udah siap Natalan belum? Puji Tuhan, haleluya. Berapa banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangan saudara dan sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Ajaib perbuatan Tuhan dan setiap kisah yang dituliskan sepanjang sejarah manusia merupakan kisah nyata yang terbaik di mana ada satu pribadi yang rela mati untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan dan kabar baik ini boleh terus berkumandang lewat kehidupan setiap kita. Amin. Kayak bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala dan juga segenap pelayan perjamuan kudus yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya rindu menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya. Kalau nggak mau tinggi, setengah tiang juga nggak apa-apa. Ya, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar GBI Jelambar Timur. Dan jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah bersama-sama dengan kami setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan saat ini saya akan sekali lagi menekankan mengenai pendaftaran untuk Natal ya. Jadi karena kapasitas ruang ibadah kita ini terbatas, kurang lebih sekitar 350-an ya untuk satu kali ibadah, dan setiap kali ibadah Natal itu selalu lebih ya. Bisa mencapai 750, di atas 750 orang. Dan untuk itu kita wajib melakukan registrasi supaya semuanya mendapatkan tempat duduk dan bisa beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, registrasi sudah dibuka secara onsite. Tadi saya melihat beberapa jemaat sudah melakukan registrasi di lantai bawah, ya. Dan registrasi secara onsite hanya dilakukan 2 kali, hari ini dan minggu depan. Kalau sebelum ibadah di lantai 1, setelah ibadah ada di lantai 3 dan juga lantai 4. Nanti bisa langsung menghubungi counter registrasi. Nah, ada masalah, kayak cerita tadi ya, ada masalah. Masalahnya begini. Ketika daftar, pokoknya supaya saya dapat tempat duduk, daftar aja sebanyak-banyaknya. Orang yang datang siapa? Enggak tahu. Nah jangan begitu ya Dek ya. Jadi kalau misalkan udah pasti yang datang siapa, contoh saya bawa pasangan, bawa anak, bawa orang tua, yang memang pasti datang, daftarkanlah mereka. Nah kalau daftar contoh, hari ini saya daftar di tim Asyar atas nama siapa? Willis, 3 orang. Kemudian nanti pada saat hari Natal saya datang. Pendaftarannya atas nama siapa Bu? Elizabeth. Nggak ketemu nama Elizabeth ya. Kalau bisa daftarnya hari ini atas nama Willis, pas hari H atas nama Willis. Ya, hari ini datang 5, di hari H nanti
puji Tuhan kalau bisa bawa jiwa baru, enggak apa-apa. Tapi jangan begitu juga. Usahakan dari sekarang Bapak Ibu sudah ngajakin anggota keluarga, sahabat, tetangga untuk mereka ikut ibadah Natal bersama-sama. Dan sampaikan sama mereka, saya daftarin ya, kita Natalan bareng-bareng. Ada sukacita Natal buat Bapak Ibu di luar sana. Ya, jadi mari kita ajak mereka untuk mereka juga bisa mengalami kasih Tuhan, untuk mereka juga bisa menerima karya keselamatan Tuhan. Nah, bagaimana dengan pendaftaran secara online? Nah, secara online hanya dibuka dari hari Senin sampai Sabtu. Setelah itu hari Minggu ditutup lagi. Ya, ini pun dibuka secara online hari Senin sampai Sabtu, kemudian kalau memang kuotanya atau kapasitasnya sudah terpenuhi, maka pendaftaran akan ditutup. Ya, jadi buru-buru daftar, jangan sampai enggak daftar. Ya, dan sekali lagi kalau memang mau mendaftar, pastikan jumlah orang yang didaftar adalah sama dengan jumlah orang yang hadir. Ya, kalau toh nanti di hari H ada kendala apa, itu lain cerita. Oke, sepakat Bapak Ibu Saudara? Siapa yang udah daftar boleh angkat tangan? Wow, udah banyak ya, puji Tuhan. Dan saya rindu bos setiap kita untuk mengabarkan kabar baik ini. Ya, kalau kita nggak ngerti gimana sih cara ngajaknya. Nah, dari setiap PKS, Komsel sudah ada flyernya gitu ya. Tinggal dikasih lihat, ikutan yuk. Ya, kalau ikutan bilang sama saya ya, nanti saya daftarin seperti itu. Oke? Dan kemudian berikutnya adalah untuk sore nanti pada pukul 5 akan diadakan perayaan Natal remaja dan juga pemuda, Love for Loser. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja dan juga anak-anak muda, ajak mereka untuk hadir nanti sore pukul 5 untuk bersama-sama beribadah dan merayakan Natal di tempat ini. Dan kemudian untuk Natal sekolah minggu, tadi iklannya aja udah anak sekolah minggu, seru banget ya anak-anak sekolah minggu ya. Nah, Natal sekolah minggu depan pukul 4 sore itu ibadahnya. Tetapi ternyata sebelum ibadah namanya anak-anak butuh main dulu, ada games dulu. Jadi usahakan datang sebelum jam setengah 4 ya. Jadi jam 3 lewat 10 tadi saya dikasih tahu ya. Oh, jam 3.20. Itu udah dimulai gamesnya, di mana di lantai 2. Ya, jadi minggu depan Bapak Ibu yang memiliki anak-anak datang jam 3.20 untuk mereka main dulu di lantai 2, kemudian naik kembali ke lantai 3 untuk beribadah dan merayakan Natal bersama-sama. Oke, jadi Mami Papi jangan lupa jamnya ya, katanya jam 4, enggak. 3.20 kita main-main dulu, biar anak-anak mendapatkan sukacita bersama-sama dengan teman-temannya. Dan tentunya para orang tua yang mendampingi, nanti seperti biasa ya, tiap tahun anak-anak biarkan di lantai 3, orang tua yang mendampingi bisa duduk di lantai 4 dan tentunya tetap ikut beribadah. Enggak asik sendiri, enggak seru sendiri ya, ntar anak-anaknya ibadah, orang tuanya seru gitu, malah jadi mengganggu. Oke, sepakat orang tua? Sepakat, puji Tuhan. Dan kemudian kita semua juga diundang untuk hadir di dalam doa gabungan pada tanggal 11 Desember yaitu hari Kamis. Jadi diharapkan seluruh pengisi acara, bahkan Bapak Ibu yang tadi khotbahnya bilang ya, kita rela, nggak ada yang nyuruh, nggak ada rela mau ikut ambil bagian di dalam doa untuk mendukung berjalannya ibadah dan perayaan Natal ini supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Silakan hadir pada hari Kamis jam 7 malam di lantai 2. Oke, kita kemarin udah melakukan doa yang pertama tanggal 4, kemudian nanti berikutnya tanggal 11 Desember. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi khotbahnya bicara tentang apa? Kita paling seneng ya, paling seneng kalau misalkan ada sebuah kisah, terus kayaknya, oh saya pingin bisa ambil bagian nih, untuk bisa menolong, untuk bisa membantu, untuk berkorban. Nah itu cerita yang paling seru, yang paling menggugah hati. Nah akhir-akhir ini banyak cerita atau kisah-kisah yang saya lihat di sosial media, bicara tentang korban yang terjadi di Sumatera. Ya, nah ada banyak orang berbondong-bondong gitu, oh saya pengen melakukan ini, jiwa
heroiknya tuh muncul ya. Hati yang ingin ikut ambil bagian, berkorban itu muncul. Nah hari ini saya mendorong setiap kita bahwa perayaan Natal kita ini semua membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Dan dana ini dipakai buat apa? Buat setiap orang yang datang untuk mereka bisa ikut ibadah, mereka bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan goals akhirnya adalah setiap jiwa yang baru mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengingatkan dan mendorong setiap kita, mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dan berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berkorban, memberikan persembahan syukur melalui amplop-amplop Natal yang sudah masuk di dalam gereja Tuhan. Tetapi bagi yang belum, saya mendorong setiap kita, mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dapat amplop Natalnya, nanti silahkan hubungi Asyir di lantai 3 ataupun di lantai 4. Saudara siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Amin, puji Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, mari kita berikan persembahan syukur kita yang terbaik. Dan bisa melakukannya melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kasih-Mu besar, bahkan kasih-Mu terbesar Tuhan. Kami yang tidak layak untuk dikasihi, tetapi Engkau justru mengasihi dan mengaruniakan hidup kekal buat setiap kami. Hari ini dengan penuh rasa syukur, hari ini dengan penuh sukacita, kami rindu memberi yang terbaik buat Tuhan dari apa yang Tuhan sudah beri banyak dalam hidup kami. Biar kiranya persembahan uang kami dikuduskan menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan korban persembahan ini dapat digunakan, dapat dikelola untuk perluasan kerajaan-Mu. Khususnya di GBJ Lambar Timur ini. Dan yang kami rindukan adalah biarlah persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Di penghujung ibadah ini Tuhan, kami mau membawa saudara kekasih kami yang ada di daerah Sumatera yang baru saja mengalami bencana. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya belas kasih Tuhan tercurah atas orang-orang yang tertimpa bencana di Sumatera. Tuhan, kiranya Kau memulihkan Bapa. Kau memberikan mereka penghiburan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap para relawan yang pergi ke sana untuk menolong orang-orang yang mengalami bencana. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mau memimpin dan Tuhan sendiri yang memampukan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat untuk mereka dapat menjalankan tugas mereka. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu percaya kedaulatan Tuhan nyata atas Indonesia dan Tuhan bisa memakai apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Sumatera dapat mengenal Tuhan. Gak hanya mereka memperoleh bantuan secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan mau berdoa mungkin melalui bencana yang gak enak ini, tapi hamba-Mu percaya Tuhan dapat bekerja melalui apapun. Dan Tuhan, kiranya hamba-Mu berdoa untuk khususnya orang-orang yang tertimpa bencana di Sumatera dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan di daerah sana, mereka boleh dapat mengalami pengenalan Tuhan, mengenal Tuhan yang benar. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus mau ada atas negara kami. Tuhan mau jamah pemerintahan kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan atas pemerintah Indonesia, atas setiap orang-orang yang memimpin bangsa ini. Berikan mereka hati yang hati takut akan Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kiranya keselamatan, pertobatan terjadi atas negara ini. Mereka dapat mengenal Tuhan. Kau mau pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia untuk kami dapat menceritakan kisah terbesar yang pernah ada. Kisah penyelamatan yang Tuhan lakukan untuk seluruh umat manusia. Kisah mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau mau pakai setiap kami, setiap orang-orang percaya yang ada di Indonesia. Mampukan kami agar kami dapat mempresentasikan Injil dengan jelas, dengan baik. Dan untuk setiap orang-orang yang mendengar Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang mau menjamah dan melembutkan hati mereka. Agar setiap benih firman yang tertanam itu dapat bertumbuh dan berbuah. Dan kami dapat melihat buah-buah keselamatan, buah-buah pelayanan dan buah-buah Injil yang ditabur. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan curahkan belas kasihan kepada bangsa kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk ibadah yang akan berlangsung sepanjang bulan Desember, mulai dari ntar sore, Natal remaja, Natal sekolah minggu, dan juga Natal umum yang akan berlangsung tanggal 25. Tuhan, kiranya Tuhan mau menyertai, Tuhan hadir di setiap ibadah dan setiap orang-orang yang datang ke dalam ibadah, khususnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kiranya dapat terjadi keselamatan. Mereka boleh mengenal siapa Tuhan yang benar, siapa Yesus Kristus dan apa yang Tuhan lakukan. Dan mereka mulai merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau mau pakai gereja ini, Kau mau pakai kami semua, Kau mau pakai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, agar kami dapat mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan, semua persiapan ibadah yang sudah dilakukan, Tuhan mau pimpin, berikan kami semua pelayan-pelayan Tuhan hikmat untuk kami dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya mau memberkati anak-anak muda yang masih belajar. Tuhan, kiranya juga mau mampukan mereka untuk mereka dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Tuhan mau berkati
Dan Tuhan, kami juga minta untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik, yang mengalami sakit, Tuhan kiranya Engkau Yehova Rafa Allah penyembuh, Tuhan kiranya Engkau mau menyembuhkan setiap jemaat di tempat ini. Berikan belas kasihan Tuhan kepada jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan fisik. Dan Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh Tuhan. Kami minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, angkatlah tangan. Dan terimalah berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Jemaat GBI Jabar Timur yang terkasih, pulanglah dengan perlindungan, penyertaan, damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Masih dalam posisi doa. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.